Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Pada pekan hari ini berjumpa dengan saya, Ayu Setio Putri, untuk membahas materi mengenai penggunaan kata. Setelah ini, siapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena ketika saya menjelaskan untuk contoh-contohnya, teman-teman harus membaca Puebi. Boleh dalam bentuk PDF, buku, ataupun Puebi daringnya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya di mata kuliah umum Pendidikan Bahasa Indonesia bersama saya, Ayu Setio Putri. Bergantian ya dengan dosen yang sebelumnya. Biasanya yang menjelaskan melalui video ini adalah Bapak Heru Prastio karena kami tim. Jadi untuk materi kali ini dipercaya saya yang akan menjelaskannya. Nah, materi kali ini tentang kaidah penulisan kata. Silakan teman-teman buka Puebi-nya ya, karena materi ini masih satu paket dengan Puebi ya, masih mengikuti yang kemarin, ada tanda baca, ada penggunaan kata, dan mudah-mudahan di materi ini lumayan kompleks ya dari keseluruhannya. Jadi ketika teman-teman membuat kata, itu tidak ada lagi kesalahannya dalam bentuk penulisan huruf ataupun tanda bacanya. Nah, jangan lupa amunisinya disiapkan loh, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesianya. Nah, untuk kali ini saya meminta teman-teman menyiapkan Puebi daring ya. Itu sudah ada linknya, boleh dilihat dari sana. Kemudian ada KBBI daring ya, itu juga ada linknya, tapi saya yakin teman-teman sudah mendownload semua di handphone masing-masing ya, di gawainya masing-masing. Lalu ada Puebi daring ya. Bukan Puebi daring, tapi Puebi Puebi ya, bentuk digital yang sudah ada di laman Fiklasnya masing-masing. Silakan di-download yaitu dalam bentuk PDF. Atau ada yang merasa kurang nyaman ketika teman-teman membaca dari layar kacanya, silakan di print out ataupun buku Puebi-nya, boleh ya. Bu, saya nggak punya Puebi, punyanya EYD. Oh ya udah, nggak apa-apa, silakan digunakan. Karena nanti ketika saya menjelaskan materi ini, saya tidak mencantumkan contoh-contoh. Jadi ketika teman-teman mendengarkan, melihat, kemudian teman-teman membaca Puebi-nya. Oh ini toh contohnya ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk materi penulisan kata ini sebenarnya ada banyak ya, tapi ada 2 poin yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Kenapa? Nanti di video selanjutnya. Karena kalau semuanya saya jelaskan di sini, wow, banyak sekali. Ntar kalian bosan mendengarkan saya berbicara gitu kan. Yang pertama ada kata dasar, kemudian yang kedua ada kata berimbuhan, yang ketiga ada bentuk kata ulang, yang keempat gabungan kata, yang kelima pemenggalan kata, yang keenam kata depan, lalu yang ketujuh ada partikel lah, tah, kah, pun, yang kedelapan singkatan dan akronim, yang 9 angka dan bilangan. Nah, 2 poin ini ya yang nanti akan terpisah dari video ini pembelajarannya ya, penjelasannya, karena memang yang poin ke-8 dan ke-9 ini lumayan panjang ya, lumayan banyak yang harus dipaparkan ya. Kemudian yang ke-10 ada kata ganti, yang ke-11 ada kata sandang, si dan sang, dan yang terakhir tidak lupa ada latihan. Nah, di latihan ini nanti teman-teman menyelesaikannya ya, ada lembar jawab, kemudian soal ada di layar teman-teman. Jadi di lembar jawab itu hanya ada poin A, B, C, atau D. Tidak ada jawabannya, tidak ada perincian soalnya, tidak ada perincian jawabannya. Jadi hanya A, B, C, D ya. Jadi ketika nanti mengerjakan latihan, teman-teman tuh selain fokus melihat soalnya di layar, teman-teman juga harus fokus lihat jawabannya. Yuk, kita mulai ya. Ya, kita mulai ya. Semoga sebelum saya melanjutkan, teman-teman sudah buka Puebi-nya ya, mohon buka Puebi-nya gitu kan. Karena di sini kembali lagi mata kuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia, itu ada 4 komponen, yaitu ada membaca, berbicara, menyimak ya, kemudian menulis. Nah, semuanya dalam satu kesatuan. Kali ini teman-teman saya minta untuk
membaca dan menyimak. Ya, membacanya itu membaca dari puebinya, menyimak itu dari paparan yang saya berikan. Ya, siap ya. Kita mulai materi yang pertama, yaitu kata dasar. Di mana kata dasar, kata yang belum diberikan imbuhan. Banyak loh kata dasar di sini, ya. Di sekitaran teman-teman banyak, ya. Jadi kata dasar ini belum melalui proses morfologi, ya. Ditulis sebagai satu kesatuan terlepas dari kesatuan yang lain. Contohnya, Bu, banyak ya kata dasar: buku, mandi, ya, tidur, makan, apalagi jalan, yaitu merupakan kata dasar. Belum ada imbuhan, awalan, akhiran, ataupun sisipan. Jadi kata dasar ini masih simpel ya, masih sangat sederhana gitu. Penulisannya kalau dia ada di awal kata tetap dong harus menggunakan huruf kapital ya. Awal kata, awal kalimat ya, berarti depannya harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, ada kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan ini disebut juga sebagai kata turunan. Ya, kenapa kata turunan? Iya, karena kata-kata ini sudah berubah bentuk dan maknanya. Karena sudah ada imbuhan awalan atau disebut afiks, kemudian akhiran yang disebut sufiks, dan sisipan yang disebut infiks, serta awalan dan akhiran konfiks. Contohnya, Bu, tadi saya memberikan kata dasar makan. Ya, dapat awalan memakan. Dapat awalan dimakan. Ya, itu pasti maknanya sudah berbeda antara makan, memakan, dimakan. Ya, kata lainnya, Bu, ada kata jalan. Didapat awalan berjalan, akhiran jalankan. Ya, itu maknanya pasti akan berbeda. Ya. Kalau sisipan, Bu, sisipan ada tunjuk jadi telunjuk, ada gigi jadi gerigi. Nah, contoh ini silakan teman-teman sambil baca puebinya. Sambil ingat-ingat, oh halaman sekian, halaman sekian, halaman sekian untuk contoh-contohnya. Ataupun bisa lihat di puebi daring, itu udah jelas ya, ada pengertian kemudian contoh ya. Kenapa contohnya harus teman-teman baca sendiri? Khawatirnya nanti di soal latihan contoh-contoh itu muncul. Lanjut ya, yang ketiga ada kata ulang. Nah, kata ulang ini adalah bentuk ulang yang ditulis menggunakan tanda hubung. Tahu ya tanda hubung yang teman-teman biasa sebut dengan strip. Tapi jangan lagi menggunakan bilang strip, Bu, jangan. Itu namanya tanda hubung. Karena beda antara tanda hubung, tanda pisah, dan strip ya. Coba cek lagi di Google ya. Pasti itu berbeda maknanya. Jadi mulai dari saat ini ketika teman-teman sudah tahu bahwa oh itu namanya tanda hubung, sebutkanlah tanda hubung ya, bukan strip ya, di antara unsur-unsurnya. Nah, kata ulang ini banyak jenisnya, ada 5. Yang pertama ada kata ulang semu, ada kata ulang dwilingga, ada kata ulang berimbuhan, ada kata ulang dwipurwa, dan terakhir kata ulang berubah bunyi. Tanda tanya. Maksudnya apa ya, Bu? Ya, mungkin kalian bertanya, maksudnya apa ya, Bu? Padahal dalam kehidupan teman-teman sehari-hari ya sering menggunakan contoh-contohnya, tapi teman-teman tidak tahu penempatannya ini ada di jenis yang mana. Kita bahas. Kata ulang semu ya, mengalami proses pengulangan seluruhnya tapi tidak bisa dipisahkan ya. Jadi ketika hanya satu kata itu tidak memiliki arti. Contohnya kupu-kupu. Ketika hanya kupu, apa ya artinya? Tapi kalau kupu-kupu berarti bentuk ya, sudah ada kayak nama binatang yang terbang, yang cantik, jelita ya, namanya kupu-kupu. Kemudian laba-laba. Ketika dipisah laba ada artinya, Bu, yaitu keuntungan. Iya, tapi kalau dibilang laba-laba itu berarti binatang berkaki 8 ya, yang agak menyeramkan dikit ya. Ada umang-umang. Umang-umang maknanya tahu ya, ketika kalian main ke laut ya, ada umang-umang kecil ya, ketika dihidupkan ya kan, baru jalan. Nah, itu namanya umang-umang. Tapi kalau hanya satu kata umang, apa sih artinya umang ya? Yang lainnya silakan dicari sendiri. Kemudian yang kedua ada kata ulang dwilingga, yaitu kata ulang seluruh ya, jadi menyeluruh. Contohnya, Bu, oke, ada bapak jadi bapak-bapak, ada ibu berarti ibu-ibu, ada anak berarti anak-anak, ada mobil berarti mobil-mobil ya. Itu namanya kata ulang seluruh. Jadi bentuknya sama, kata ulang seluruh
ya maknanya pasti berbeda dong. Ya, kalau bapak berarti satu, bapak-bapak berarti banyak bapak, berbentuk jamak ya. Yang lainnya juga sama seperti itu. Jadi ketika kata ulang seluruh, jadi maknanya berubah jadi jamak. Yang ketiga bener ya, yang ketiga ada kata ulang berimbuhan. Nah, kata ulang berimbuhan ini ada tambahan imbuhan. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Pokoknya ketika diulang ada imbuhannya. Contohnya, tarik menarik. Kata dasarnya tarik. Jadi tarik menarik, maknanya beda, pasti beda ya. Tolong menolong. Maaf memaafkan ya. Pukul memukul. Nah, semua itu contoh dari kata ulang berimbuhan dan maknanya pun berbeda dari kata dasarnya. Yang keempat, ada kata ulang tui purwa atau sebagian ya. Di sini contohnya leluasa. Kata saji jadi sesaji. Daun dedaunan. Ya, pohon pepohonan. Jadi sebagian. Ya. Laki jadi lelaki. Benar ya, sebagian ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau sebagian itu ketika diulang, dia tidak membentuk dua kata tapi tetap satu kata. Jadi seolah-olah ada awalan dan akhiran. Padahal itu kan namanya kata ulang sebagian, yang artinya mungkin sama dengan kata ulang seluruhnya, yaitu banyak. Dan yang terakhir, kata ulang berubah bunyi ya. Sering kalian gunakan, mondar mandir aja loh kamu ini. Ih, hari ini aku beli sayur mayur loh. Ih, lihat dong pelanginya warna-warni. Nah, itu kata-kata itu sering kalian gunakan, tapi mungkin kalian bingung penempatannya di mana. Jenis kata ulangnya seperti apa. Sekarang sudah tahu ya. Jadi ketika teman-teman ngetik atau sedang berbicara menggunakan kata ulang, itu sambil belajar. Oh iya, yang saya sebutkan ini kata ulang seluruhnya. Oh iya, yang saya sebutkan ini kata ulang berubah bunyi. Ya, itu adalah jenis kata ulang. Nah, kemudian kata ulang juga bisa merubah atau mengubah, bukan merubah ya. Kalau merubah jadinya rubah nanti ya. Itu mengubah makna ya. Ada banyak Bu, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenisnya ya. Kata ulang mengubah makna. Maksudnya kata ulang mengubah makna itu apa sih Bu? Ya, oke, saya cek dulu ya catatan kecil ya. Apa ya, namanya saling-saling belajar. Nah, contoh yang pertama menyatakan kesamaan ya. Jadi contohnya tuh saya langsung contoh aja kesamaan, kebiru-biruan, kemuda-mudaan. Berarti seolah-olah ya, seolah-olah, kemerah-merahan ya. Jadi seolah-olah merah, berarti itu adalah kesamaan. Kemudian kalau saling, sering nih saling, rangkul merangkul, pukul memukul ya, peluk memeluk, itu menyatakan saling. Kalau menyatakan jamak atau beragam, jamak tuh pasti banyak, beragam itu juga banyak. Jadi yang sering kalian gunakan adalah sayur mayur. Saya membeli sayur mayur. Saya sering membeli. Saya membeli buah-buahan. Berarti buah yang dibeli tidak hanya satu jenis. Bisa jadi di dalamnya ada mangga, pisang, jambu, semangka. Ya, berarti namanya buah-buahan. Jamak bentuknya beragam. Kemudian menyatakan intensitas. Intensitas itu apa sih? Intensitas itu apa sih? Banyak ya. Ya, jadi contohnya berjam-jam, lama, bertahun-tahun, yaitu intensitas waktu gitu ya. Kemudian bolak-balik, sering bolak-balik gitu ya, intensitas gitu kan. Kemudian yang menyatakan bilangan. Tahu ya bilangan? Bilangan tuh pasti ke angka. Iya, benar ya. Bilangan tuh pasti ke angka. Contohnya 1, 1, 2, 2. Nah, itu adalah contoh bilangan ya, menyatakan bilangan. Jadi bilangan adalah sebutan angka ya, 1, 1, 2, 2 ya, itu menyatakan bilangan. Kemudian menyatukan keadaan atau situasi. Contohnya mentah-mentah, merah-merah ya. Situasi itu berarti keadaan. Contohnya nih dalam sebuah kalimat, singa itu memakan mangsanya secara hidup-hidup. Situasi hidup-hidup berarti logikanya ya jahat ya, hidup-hidup gitu kan. Yang terakhir ada menyatakan suatu kegiatan bentuk. Apa sih kegiatan bentuk ini? Ya kegiatan bentuk. Kita melakukan sebuah kegiatan. Contohnya jahit menjahit. Jahit menjahit kan kegiatan. Kita melakukan
jahit. Kemudian ada masak-memasak, berarti kita ada proses kita memasak ya. Itu ya, kata ulang mengubah makna. Dari kelima, enam, tujuh, dari ketujuh jenis ini, saya yakin teman-teman sering menggunakannya, tapi teman-teman bingung pembagiannya kemana. Ya, sama seperti yang jenis yang sebelumnya saya jelaskan, setelah teman-teman mengetahui, oh berarti kata ulang ini maknanya banyak ya, sekali gitu kan. Jadi nanti setelah kali ini ya akan ada beberapa latihan ya, mungkin di sana teman-teman harus mencari, oh ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini, padahal hanya sebuah contoh kata, sederhana banget contoh katanya, tapi mungkin analisisnya agak panjang ya. Itu untuk kata ulang. Selanjutnya adalah gabungan kata. Nah, gabungan kata ini ada 5. Bu, kok contohnya nggak ada? Contohnya buka puebinya, coba buka EYD-nya yang masih megang EYD ya. Kalian cek di bagian gabungan kata. Sudah ketemu? Sudah terlihat? Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata mad jemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Baca contohnya. Ditahan dulu ya. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan kata hubung di antara unsur-unsurnya. Ketemu contohnya? Ya, pahami contohnya. Dibaca. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis dipisah, terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Sudah ketemu contohnya? Banyak ya di Puebi. Oh, pasti kalau misalnya kalian benar-benar menyimak apa yang saya jelaskan sekarang sambil membaca Puebinya, sambil membaca EYD-nya ya, teman-teman akhirnya akan menyebutkan kata, oh ini tuh, oh ya. Makanya dari awal saya bilang ketika saya menjelaskan panduannya, Puebinya mohon ada di tangan teman-teman untuk dibaca ya, karena sekarang ini harus multitasking, tidak hanya dari satu komponen, teman-teman bisa memahaminya ya. Lanjut yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai ya. Serangkai itu apa? Digabung, serangkai ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya Bu, daripada, kepada. Kalau dipisahkan, ke spasi pada. Apa maknanya? Berarti digabung karena dia sudah serangkai. Daripada, dari spasi pada. Apa maknanya? Daripada, kita pada digabung ya. Itu untuk gabungan kata. Dari 5 komponen ini sudah dipahami dengan contoh-contohnya yang kalian baca. Menimbulkan sebuah pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan nanti tuliskan nama, NPM, dan prodi atau jurusan kalian ya. Lalu tulis pertanyaannya apa ya di kolom komentar atau di laman Piklas ya, halaman diskusinya, silakan. Jadi kalau kalian sudah mulai bingung nih mulai dari sini, oh ternyata ini ya, kok saya masih bingung ya, silakan tulis ya pertanyaannya apa, nanti pasti akan kami jawab. Kok kami Bu? Iya ya, karena jamak, karena di sini yang membuat video tidak hanya 1 orang tapi 2 orang, jadi kami menyebutkan dengan kata kami ya. Lanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini biasanya kalian gunakan itu ketika udah nulis panjang, ujungnya nggak cukup, menggunakan tanda hubung lalu ke bawahnya. Harusnya sih seperti itu, tapi pada kenyataannya, pada faktanya ketika kalian menulis kurang, hurufnya dikecil-kecilin ya. Kalian ini biasanya menghindari pemenggalan kata karena satu, khawatir salah pemenggalannya, yang kedua kayaknya terlihatnya tidak cantik ya. Ketika di ujung ada tanda hubungnya langsung disambung lagi ke bawah ya. Tapi sebenarnya pemenggalan kata dalam sebuah tulisan ini lazim karena ada 5 faktor, ada 5 faktor, ada 5 unsurnya ya. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. Monggo silakan dibaca ya, dibaca contohnya di Puebinya. Kata dasar tahu ya, kata berarti tanda hubungnya ada di antara KA, tanda hubung TA, boleh ke bawah
ya, namanya kata dasar. Kemudian yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Ya, jadi dia kalau ada awalan atau ada akhiran, yaitu dilakukan di antara bentuk dasar dan pembentuknya. Misalnya pembentuknya, berarti nyanyi aja yang ditaruh di bawah, diusahakan, atau tanda hubung bentuknya, ya, bisa seperti itu, ya. Yang ketiga, tiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur yang lainnya, pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu, ya. Tiap gabungan unsur dipenggal seperti kata dasar. Sudah ketemu contohnya? Sudah, ya. Tapi saya yakin sih teman-teman ketika menulis atau mengetik pasti sangat-sangat menghindari namanya pemenggalan kata. Ya, kenapa? Takut salah itulah, ya. Benar, iya, takut salah gitu kan. Takutnya pemenggalannya salah karena ketika kalian baca contohnya, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Ternyata ada huruf konsonan, huruf vokal tidak boleh diiniin. Kemudian kalau konsonan seperti apa, vokal seperti apa, ya. Jadi ada aturannya gitu ya, ada aturannya, ya. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya Ayu Setio Putri, Ayu Setio Putri, tanda hubung Tri, seperti itu ya, kurang lebih gitu kan. Kemudian yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya saya nulisnya Ayu SP, nggak boleh dipenggal, ya. Udah dikit masa dipenggal pula, ya. Jadi tuh penulisan pemenggalan kata sebenarnya itu lazim digunakan dalam penulisan kalian, ya. Tapi saya memang mengakui mahasiswa tuh kebanyakan menghindari penulisan pemenggalan kata ini karena khawatir banyak yang salah. Nah, ketika teman-teman sudah tahu nih, oh ternyata pemenggalan kata ini ada unsur-unsurnya loh, itu lazim digunakan loh. Jadi sebisa mungkin kalau memang teman-teman harus menggunakan pemenggalan kata, ya monggo digunakan, ya. Tapi ingat aturannya jangan dilupakan. Nah, setelah pemenggalan kata ada kata depan. Nah, nih kata depan itu ketika saya mengoreksi tugas teman-teman, ya, apapun tugas yang dikoreksi dari saya ataupun dari si bapak gitu kan, pasti terbalik antara kata depan dan awalan kata, ya. Karena awalan dan kata depan tuh sama, di, ke, dari, ya, di, ke, dari. Nah, kalau kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di sekolah, ke pasar, ya, dari sana, dari sini, itu tulisannya dipisah. Tapi teman-teman terkadang dengan awalan kata itu disamakan ataupun malah terbalik, ya. Kalau awalan kata itu direkam, itu digabung, bukan dipisah, ya. Jadi ingat perbedaan antara kata depan dan awalan kata. Kalau kata depan itu dipisah dan biasanya menyatakan tempat. Kalau awalan kata itu biasanya membuat sebuah makna baru atau kata baru, ya. Kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti yang awalan tadi saya bilang, ada kepada, ada daripada, itu biasanya digabung karena itu sudah lazim, ya. Nggak mungkin ke spasi pada, berarti maknanya apa dong? Pada artinya apa? Masa menuju pada, ya. Jadi ketika kepada berarti itu adalah satu kesatuan. Ingat, jangan salah lagi ya, antara penulisan kata depan dan awalan kata itu sangat sederhana. Pasti kalau kalian cek lagi ketikan kalian, makalah kalian, tugas-tugas kalian, banyak nih ya yang terbalik antara penulisan kata depan dan awalan kata. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah karena dia menyatakan tempat, kemudian kalau awalan tuh digabung, ya, karena itu membentuk sebuah makna yang baru. Kemudian ada kata partikel. Partikel itu yang sering kalian dengar adalah lah, tah, kah, pun, per, ya. Di sini ada tiga unsurnya. Yang pertama partikel lah, tah, kah, itu ditulis serangkai. Serangkai itu digabung ya dengan kata yang mendahuluinya. Iyakah, iyalah, iya tah. Nah, itu bahasa yang sering kalian gunakan. Berarti itu penulisannya digabung ya, Bu. Iya, itu digabung. Kemudian yang kedua ada partikel pun. Pun itu ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Biarpun, kapanpun, sebagaimanapun, digabung atau dipisah?
Ayo cek WB-nya, cek KBBI-nya. Ya, pun yang terpisah, pun yang tidak terpisah, mungkin ada ya. Cek dulu ya. Saya tidak mau kalian hanya bermodalkan menyimak, tapi menyimak dibarengi oleh membaca. Itu lebih oke. Ya, karena nanti pada akhirnya ada lagi tugas kalian yaitu menulis. Ya, berbicaranya kapan, Bu? Ya, berbicaranya adalah ketika kalian memiliki sebuah pertanyaan, ketika sudah mendengarkan apa yang saya jabarkan, ya setelah saya paparkan, menimbulkan sebuah pertanyaan, silakan kalian bicara di kolom komentar ataupun di laman diskusinya. Jangan lupa nama, NPM, dan prodinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada partikel per, yaitu artinya demi, tiap, atau mulai. Ditulisnya terpisah. Menit per menit, satu per satu, itu ditulisnya dipisah. Ya, kalau kalian biasanya sih nulisnya satu spasi per satunya digabung, padahal seharusnya dipisah. Ya, per hari, per spasi hari. Ya, jadi penulisan kata per dalam sebuah kalimat itu dipisah. Udah ya, jangan salah lagi. Kemudian ada kata ganti. Ku, kau, ku, mu, nya. Ada banyak tuh, ada 5. Ku, kau, ku, mu-nya ya. Kok kunya double, Bu? Ya, karena ada kata ganti ku dan kau itu ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku miliki. Kau ada gitu ya. Jadi itu semuanya digabung. Ya. Kemudian kalau ku, mu, dan nya itu juga digabung juga penulisannya ya. Milikku, milikmu, atau miliknya. Nah, itu digabung semua. Milikku, milikmu, atau miliknya, itu digabung semua penulisannya ya. Kalau yang di awal berarti ku genggam, kau terima, itu harus digabung ya. Di awal harus digabung, di akhir pun harus digabung. Jadi itu namanya penggunaan kata ganti. Setelah itu ada kata sandang, si dan sang ya. Biasanya ini selalu ada ya di dalam cerita-cerita dongeng ya. Si kancil, sang raja hutan, itu penulisannya dipisah ya. Si raja jalanan gitu kan, sang pembuat malapetaka, waduh gitu kan, itu tetap tulisannya dipisah ya. Nah, sampai di sini bagaimana teman-teman? Sudah mulai terpikirkan dalam benaknya, wah ternyata selama ini penulisan saya salah gitu kan. Wah, selama ini penulisan saya semau-mau saya saja gitu kan. Nah, setelah kalian mengetahui ya apa sebenarnya ada fungsi PUEBI ya untuk membantu kalian dalam menulis atau menghasilkan sebuah tulisan, itu semuanya ada aturan ya. Dari pekan pertama kedua belum ya, mulai pekan ketiga kalau tidak salah, ada penggunaan huruf ya, kemudian ada penggunaan tanda baca, sekarang ada penggunaan kata. Wow, kompleks sekali gitu kan, tapi semuanya harus teman-teman lalui ya, harus teman-teman pahami. Ketika saya minta, selain mendengarkan apa yang saya ucapkan, selain melihat apa yang teman-teman lihat di layarnya, teman-teman juga harus membaca ya. Kenapa contohnya harus teman-teman temukan sendiri? Ketika teman-teman menemukan sendiri itu berbeda ketika teman-teman disuapi, ketika teman-teman diberitahu. Jadi fungsinya yaitu ya, semua komponennya berjalan dengan baik. Nah, nih teman-teman silakan akses link ini ya, https://bit.ly/3 T kecil, W kapital, F kapital, T kecil, I kecil, dan Q kapital ya. Karena nanti ketika selesai saya menjelaskan ini, itu ada latihan. Saya tunggu ya. Silakan dibuka lembar jawabnya ya. Silakan teman-teman akses linknya, yaitu https://bit.ly/3 T kecil, W kapital, F kapital, T kecil, I kecil, dan Q kapital. Ketika sudah terbuka lamannya ya, lembar jawabannya, silakan tulis emailnya. Emailnya mohon email yang aktif di handphone kalian, di gadget kalian. Jadi nanti ketika saya mengembalikan hasilnya itu langsung terkirim, tidak ada lagi alasan, Bu kok punya saya tidak terkirim ya, ternyata emailnya email doi ya.
yang lupa passwordnya, jadi tidak tahu hasil teman-teman berapa. Setelah itu tulis nama, NPM, pilih program studi atau jurusannya, dan pilih kelasnya. Ya, ada A, B, C, D, dan E. Bu, banyak amat Bu sama D dan E. Ya, karena di prodi PGSD ya, kelasnya adalah kelas D dan E. Kalau yang lain hanya A, B, atau C. Ya, sudah dipilih. Next ke halaman berikutnya. Sudah dilihat? Tidak ada soalnya ya, tidak ada rincian soal dan jawabannya ya, hanya soal 1, A, B, C, atau D. Soal 2, A, B, C, dan D. Bu, kenapa seperti itu? Nah, saya ingin teman-teman fokus antara membaca soal di layarnya, kemudian dengan mengklik jawabannya. Ya, materinya Bu, lah materinya apa? Materinya yang baru saya jelaskan tadi, ada penggunaan kata ya, kecuali singkatan, akronim, dan angka bilangan itu tidak termasuk dalam latihan ini. Sudah siap? Sudah dibuka linknya? Gunakan email yang aktif ya di gawainya. Jadi ketika saya kembalikan nilainya tidak ada lagi alasan, Bu, saya kok belum masuk ya Bu nilainya. Bu, nilai saya berapa? Ya, tidak. Karena saya sudah mengirimkan semuanya. Sudah belum? Sudah. Sudah ada di laman yang berikutnya, yaitu lembar jawab. Identitasnya sudah lengkap semua. Kita mulai di soal yang pertama. Silakan dibaca baik-baik. Penulisan kata sapaan. Silakan. Semoga PUEB-nya masih dibuka ya. Masih dalam keadaan aktif ya. Jadi sambil baca soal, baca PUEB-nya, lalu dipilih jawabannya yang mana. Soal yang pertama, kata sapaan. Sudah? Soal yang kedua. Kata depan, baru saya jelaskan loh kata depan. Masih salah juga, saya jitak kamu ya. Maunya, tapi nggak bisa Bu, daring. Iya, silakan dipahami lagi, ini penggunaan kata depan di. Ingat, bedakan dengan awalan kata. Sudah? Masih mudah ya? Yang ketiga. Penulisan partikel. Tadi partikel apa? Lah, tah, kah, pun. Silakan diingat-ingat lagi, dibuka lagi PUEB-nya. Sudah? Mudah kan? Soalnya nggak panjang-panjang kan? Tinggal diklik aja di lembar jawabannya. A, B, C, atau D. Ya, ketika kalian baca lembar soal itu abstrak ya. Nggak ada rincian-rincian apapun. Hanya soal A, B, C, dan D. Lanjut yang keempat. Yang keempat. Ya. Yang keempat. Kata berimbuhan. Mana ya yang benar? Yang benar, yang salah. Ingat yang salah. Kata berimbuhan yang salah. Jangan terburu-buru baca soalnya. Sudah? Masih mudah? Yang kelima. Menjeda. Tahu ya menjeda? Pemenggalan kata. Ya, silakan dari kata pelajar. Sudah? Soal ke-6.
Balik lagi Bu, iya, kata berimbuhan. Silakan dipahami lagi kata berimbuhannya. Masih kata berimbuhan. Yang ketujuh, masih sama kan kata berimbuhan? Silakan. 7. Kata berimbuhan yang salah. Tadi yang benar ya, sekarang yang salah. Pilihannya hanya 3, A, B, atau C. Manakah kata berimbuhan yang salah? Sudah? Lanjut, soal ke-8. Masih kata berimbuhan? Iya dong, silakan. Carilah kata berimbuhan yang salah. Ada A, B, C, atau D. Silakan. Sambil dibuka ya puebinya, nggak apa-apa kok, karena ketika latihan ini ya menguji kalian, menguji ketangkasan membaca dan kecermatannya, serta ketelitian teman-teman. Sudah yang ke-8? Yang ke-9. Kata ulang. Waduh, kata ulang di awal ya, buka lagi puebinya ke awal, silakan. Ada 4 pilihannya, ada A, B, C, atau D. Silakan. Kata ulang. Sudah? Tarik nafas dahulu. Hembuskan. Kita lanjut ke soal terakhir. Ya. Oke, soal terakhir, soal ke-10 masih tentang kata berimbuhan. Silakan dilihat. Pilihannya ada A, B, C, dan D. Ada tipe ya teman-teman. Berusaha, bukan berusaja ya, pakai H ya. Maklum ya, antara H dan J itu berdekatan gitu kan. Jadi kita milihnya bingung. Alasan aja ibu ini. Sudah? Ya. Itu berusaha, ingat saya tipe gitu kan. Kata ulang yang maknanya sama. Sama maknya maknanya. Ada A, B, C, dan D. Sudah? Sudah dipilih pilihannya yang terpaut di hati teman-teman? Jawabannya A, B, atau C. Setelah itu silakan dikirimkan. Yuk langsung dikirimkan. 1, 2, 3. Nah, nanti saya cek ya hasil teman-teman. Ketika sudah dikirimkan, ada pesan dikit. Terima kasih jawaban Anda sudah direkam. Kemudian, ya, tugas berikutnya yang menanti teman-teman adalah silakan membuat map ya, mapping ya. Mind mapnya dari materi yang sudah dijelaskan. Mind mapnya, tahu ya mind map? Ya, mind map itu hanya ringkasan kecilnya saja. Menggunakan aplikasi apa, Bu? Terserah kalian. Kalau saya sejujurnya nyamannya menggunakan Canva, ya. Tapi kalau kalian, Bu, saya mau menggunakan PowerPoint dengan kreativitas tinggi saya, silakan, ya. Silakan kalian buat mind map-nya, ya, dari materi penulisan kata ini, kaidah penulisan kata. Setelah itu kalau kalian masih bingung, silakan tanya dosen pengampunya masing-masing. Untuk kelas kimia, pendidikan, jurusan kimia, penjaskes, pendidikan fisika, silakan langsung dengan saya. Tapi untuk PGSD, biologi terapan, dan yang terakhir untuk kelas matematika, silakan tanya dengan bapaknya ya. Bapaknya siapa, Bu? Iya, bapak pengampu kamu, yaitu Pak Heru ya. Jadi silakan ditanyakan, Pak, mind mapnya seperti apa, Bu? Mind mapnya seperti apa? Mind mapnya simpel saja ya. Dari materi kaidah penulisan kata, kemudian silakan dibuat cabang-cabang-cabangnya, dan tugas yang ini harus diupload di Vkelas. Bu, pengumpulannya kapan, Bu? Waduh, saya lupa. Silakan cek saja di Vkelasnya ya. Karena setiap pekan kan berbeda-beda, saya bertemu dengan kalian juga tidak satu hari yang sama. Jadi silakan dicek di laman Vkelasnya.
Tapi kalau saya dapat bisikan dari belakang, secepatnya katanya kan ya. Biasanya kalau kelas dengan Pak Heru, Pak kapan Pak? Selalu dibilang secepatnya. Kalau dikasih tenggat tuh pasti kalian selalu mengerjakannya di akhir ya. 2 jam sebelum pengumpulan dikerjakan ya. Jadi sekarang kerjakan secepatnya. Kemudian untuk tenggat pengumpulan pasti ada di V-Class-nya kapan ditutup. Ingat, gunakan kreativitas kalian ya. Bu, boleh ada gambar-gambar ya, silakan ya, buat mind map secantik mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin ya. Aplikasinya bebas ya, boleh menggunakan PowerPoint Bu ya, kalau kalian bisa menggunakannya secara maksimal monggo ya. Bu, saya mau menggunakan Canva gitu, mau sekalian belajar silakan ya, silakan dibuat. Jadi tugasnya di pekan ini ada 2, yaitu yang barusan kalian kerjakan 10 soal latihan ya, sudah dikirim ya, saya harap sudah dikirim. Terus yang kedua, tidak ada yang double mengerjakannya ya, tidak ada yang 2 kali mengerjakannya, semuanya hanya 1 kali. Yang ketiga, saya harap emailnya yang aktif karena langsung saya berikan hasil yang setelah kalian kerjakan ya. Sudah. Kemudian kalau misalnya kalian bingung dan menimbulkan sebuah pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau di halaman diskusi di V-Class ya. Itu setelah latihan, alhamdulillahirabbil alamin ya. Demikian paparan dari saya mengenai materi kaidah penulisan kata. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dengan baik ya. Selain menyimak dengan baik, saya yakin teman-teman pun sambil membaca puebinya dengan saksama ya. Jadi dalam materi hari ini, pekan hari ini banyak yang kalian gunakan, yaitu kalian sudah mulai mengkolaborasikan ya komponen berbahasa yang kalian miliki, yaitu menyimak pemaparan dari saya, lalu membaca materinya, contoh-contoh soal dari puebinya, kemudian kalian berbicara jika teman-teman memiliki pertanyaan, dan yang terakhir teman-teman sudah menulis ya, menulis. Oke, kemudian sebelum saya akhiri, tuh 2, 3, 4, 5. Tetap patuhi protokol kesehatan teman-teman. Saya tahu ini adalah bulan Ramadan, kalau sore pasti ada yang jalan-jalan nyari bukaan, tapi ingat, setelah pulang cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, tetap menggunakan masker kemanapun teman-teman pergi, jauhi kerumunan ya. Yang terakhir, aduh iya, saya salah. Dan yang terakhir ya, tetap jaga imunnya ya, minum multivitamin ya. Terima kasih teman-teman, saya akhiri ya pemaparan kali ini. Semoga yang belum pernah berjumpa dengan saya ternyata, oh ini loh dengan Bu Ayu ya, silakan mau respon. Bu, selanjutnya Ibu aja Bu yang jelasin, jangan bapaknya ya, tinggal bilang bapaknya ya. Terima kasih teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.